Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmaji Pamungkas, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dengan dosen pengampu Bapak Reza Fauzan, MPD, dan Bapak Ali Fadilah, PhD. Siapa di antara kalian yang sering mendengar istilah kolonialisme dan imperialisme? Jadi begini, dahulu, sekitar ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, ada beberapa negara yang melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain. Tujuan menjajah sudah sangat jelas, yaitu ingin menguasai dan memperluas wilayah kekuasaan. Banyak dari negara-negara jajahan yang terus dikeruk sumber dayanya, baik alam maupun manusia. Dengan begitu, negara penjajah semakin kuat dengan menguasai tempat-tempat vital atau strategis dari suatu wilayah. Awal munculnya keinginan untuk menguasai daerah lain itu ketika jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah tempat yang strategis untuk berdagang dan Turki Utsmani ingin menaklukkannya. Akibatnya para pedagang dan pembeli tidak bisa lagi masuk ke kota tersebut. Turki Utsmani adalah sebutan untuk para penguasa dan militer Kesultanan Turki. Sedangkan Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi sekaligus kota terbesar dan termakmur di Eropa. Setelah ditaklukkannya Konstantinopel, bangsa Eropa menjadi bingung, harus mencari kemana untuk memenuhi komoditas rempah-rempah. Padahal di masa itu, rempah-rempah sangat tinggi nilai jualnya di Eropa. Kemudian bangsa Eropa mulai melirik Indonesia karena keberadaan Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah terbaik mulai terdengar bangsa Eropa. Pada akhirnya Indonesia menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain Indonesia memiliki rempah-rempah yang terbaik dan melimpah, masyarakat juga ramah dan baik sekali menyambut orang-orang Eropa yang berdatangan. Karena hal itu, mulai banyak armada-armada milik bangsa Eropa yang menepi ke Indonesia. Kejadian ini erat kaitannya dengan penjelasan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Jadi kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu kolonia, yang berarti pemukiman. Maka arti kolonialisme adalah upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan. Kolonialisme didasari oleh kepentingan ekonomi. Kebanyakan wilayah yang dijadikan koloni memiliki sumber daya alam yang kaya. Kolonialisme ini dapat terwujud karena melalui penaklukan. Mulanya bangsa yang hendak membuat koloni berdagang dengan penguasa lokal. Lambat laun mereka mulai campur tangan dalam urusan pemerintahan penguasa setempat. Ini dilakukan karena mereka mencoba menghentikan pergolakan politik lokal yang bisa mengganggu kelancaran perdagangan mereka. Pembentukan koloni ditandai dengan usaha membubarkan dan membentuk kembali komunitas yang sudah ada melalui perdagangan, penjarahan, pembunuhan massal, perbudakan, dan pemberontakan. Wilayah koloni kemudian dinyatakan sebagai daerah bagian dari negara induk. Contohnya adalah Hindia Belanda, yaitu Indonesia. Merupakan koloni dari negara Belanda. Setelah tadi ada kolonialisme, berlanjut imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator yang memiliki arti memerintah. Jadi imperialisme merupakan suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain yang dianggap terbelakang untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan dari negara yang dikuasainya. Para ilmuwan kemudian membagi imperialisme menjadi imperialisme kuno dan modern. Imperialisme kuno terjadi sebelum revolusi industri dengan tujuan kekayaan atau gold, kejayaan atau glory, dan menyebarkan Alkitab gospel. Dan inilah yang biasa kita sebut 3G atau 3G. Spanyol dan Portugis adalah negara yang menjalankan imperialisme kuno. Sedangkan imperialisme modern berlangsung setelah revolusi industri dengan Inggris sebagai pelopor. Tujuan imperialisme modern adalah mendapat daerah penghasil bahan baku industri, lalu mendapatkan daerah pemasaran hasil industri, 3. Mendapatkan daerah untuk investasi jangka panjang. Setelah kita mengetahui pengertian dari kolonialisme dan imperialisme, ternyata kolonialisme dan imperialisme itu memiliki perbedaan. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Keduanya itu sebenarnya memiliki perbedaan. Yang pertama itu ada kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara koloni untuk diangkut ke negara induk. Kolonialisme menargetkan untuk menguasai bidang perdagangan, sedangkan imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Imperialisme lebih mengejar atau menargetkan individunya atau penduduknya. Selain perbedaan, mereka juga ada persamaannya. Persamaannya itu ada kolonialisme memiliki satu persamaan utama, yaitu keduanya sama-sama menggambarkan hubungan eksploitatif. Artinya kolonialisme dan imperialisme sama-sama mengeksploitasi negara yang ditaklukkannya.
Negara penakluk yang melakukan kolonialisme atau imperialisme akan mendominasi penduduk ataupun sumber daya yang dimiliki negara yang ditaklukkan. Dominasi ini bisa dalam berbagai bidang seperti politik dan ekonomi. Persamaan lain antar keduanya adalah kolonialisme, imperialisme memanfaatkan suatu negara untuk mencapai kepentingan dan tujuan dari negara penakluknya. Hal ini membuat negara penakluk semakin makmur dan negara yang ditaklukkannya semakin menderita. Ketika kolonialisme dan imperialisme pasti terjadi banyak dampak yang terjadi dari kolonialisme dan imperialisme yang memicu rasa nasionalis dan cinta tanah air rakyat Indonesia, sehingga bersatu untuk melawan penjajah akibat adanya penindasan. Imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa terhadap Indonesia ini berdampak pada seluruh aspek, baik aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dan inilah dampak dari kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Yang pertama itu ada penerapan sistem indirect rule atau sistem pemerintahan tidak langsung dengan menjadikan para bupati sebagai penguasa VOC. Lalu selanjutnya ada munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga itu kebijakan Belanda yang sangat mempengaruhi kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang keempat ada Belanda menjadikan bupati sebagai alat kekuasaan pemerintahan mereka. Yang kelima itu ada kekuasaan kerajaan bergantung pada kekuasaan kolonial Belanda. Lalu selanjutnya itu ada bidang ekonomi. Adanya sistem tanah paksa yang diterapkan oleh Belanda terhadap masyarakat Indonesia. Jadi ketika Van den Bosch jadi gubernur jenderal di VOC atau di Belanda, dia mencetuskan sistem tanah paksa, yaitu dengan cara masyarakat harus menyisakan atau menanam paksa sebuah tanaman-tanaman yang diimpor dari luar Indonesia atau Hindia Belanda gitu. Jadi harus ditanam dan keuntungannya harus masuk ke kas Belanda. Yaitu yang kedua diberlakukan sistem sewa tanah karenanya terjadilah perubahan dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang. Jadi sistem sewa tanah itu seperti investasi kepada investor yang ada di luar Hindia Belanda gitu. Jadi orang luar bisa investasi sewa tanah gitu di Hindia Belanda. Lalu yang ketiga ada Belanda membangun fasilitas umum dengan mempekerjakan masyarakat Indonesia pada kerja rodi. Nah, bagian kerja rodi ini adalah bagian yang sangat kasar atau sangat tidak manusiawi gitu. Karena kerja rodi yang didasari oleh atau di gubernur jenderal oleh Daniels sebenarnya itu membangun Anyar sampai Panderokan kurang lebih sepanjang 1100 km. Tetapi tidak menurut buku sejarah yang beredar di Indonesia bahwa itu tidak digaji oleh Daniels. Padahal banyak analisis yang baru sekarang itu bahwa sebenarnya Daniels itu menggaji para pekerja rodi ini, tetapi dikorupsi oleh pihak-pihak seperti bupati, bawahannya gitu. Jadi uang tidak sampai ke pekerja, tetapi habis di mereka. Jadi rakyat hanya kebagian lelahnya saja gitu. Tidak mendapat uang dari hasil kerja keras mereka yang membangun jalan dari Anyar sampai Panderokan yang sepanjang 1100 km. Lalu di bidang sosial budaya itu ada berpindahnya fokus masyarakat pada bidang sosial budaya akibat hilangnya peran politik dari para penguasa. Jadi ini maksudnya itu masyarakat udah mulai kehilangan dari budayanya gitu, tradisinya, karena penguasa ini tuh mulai menerapkan politik gitu. Lalu yang kedua itu ada ikatan tradisi melemah akibat beberapa upacara adat yang disederhanakan. Jadi Belanda melarang segala macam atau beberapa upacara adat yang agak rumit tetapi disederhanakan. Lalu yang ketiga itu ada hilang kekuasaan tradisional akibat dihilangnya status raja oleh Belanda dan digantikan sebagai pegawai pemerintahannya. Jadi seperti seperti kerajaan Banten atau Kesultanan Banten itu, sultan itu dijadikan sebagai pegawai gitu, pegawai negeri. Jadi dijadikan kacung gitu oleh Belanda gitu, agar tidak ada lagi pemimpin atau raja-raja di Indonesia yang memberontak, jadi dijadikan bawahannya atau jadi pionnya. Lalu yang selanjutnya itu yang terakhir ada dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang pendidikan, yaitu muncullah golongan-golongan terpelajar di Indonesia, yaitu seperti Budi Utomo.
Nah, golongan-golongan seperti ini adalah golongan yang sangat berguna ya bagi berlangsungnya kemerdekaan Indonesia. Karena dari mereka sebenarnya pendidikan ini tuh kan akibat politik etis ya, atau politik balas budi. Jadi Belanda sebenarnya menurut analisis saya itu blunder. Karena dengan adanya pelajar-pelajar ini, rakyat Indonesia atau orang-orang terpelajar ini jadi pintar gitu. Jadi mengerti mengapa Belanda menjajah Indonesia dan bisa memberontak lalu bisa merdeka. Bisa membuat merdeka gitu. Jadi disinilah blunder karena akibat politik etis tersebut itu menurut saya. Lalu bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Seperti saya bilang tadi, tenaga-tenaga kerja ini dengan alih-alih dia menjadi tenaga kerja, tetapi sekaligus mereka mempelajari apa kelemahan dari Belanda agar bisa melakukan politik atau menawar agar Belanda bisa memerdekakan Indonesia. Lalu yang ketiga itu ada bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Nah, dari sini pun bangsa Indonesia sudah menjadi sangat maju ketimbang pada tahun 1900 ke bawah. 1900 ke atas, apalagi ketika Budi Utomo itu ada, itu bangsa Indonesia sudah mulai mengerti gitu, tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar gitu. Jadi Belanda sudah was-was bahwa golongan-golongan terpelajar ini akan menjadi bencana bagi Belanda yang menjajah Hindia Belanda atau Indonesia gitu. Ini segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk ketidaksempurnaannya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Don't forget to like, comment, and subscribe. Please. Thank you.